Oke, kita masuk ke AND operator. AND operator itu sama lah. Intinya kalau teman-teman sudah ngelotok atau sudah hafal bagaimana cara kita menentukan kondisi A dan kondisi B dan hasilnya apa, itu pasti bisa. Nah, kalau AND operator basically kalau AND operator akan menghasilkan nilai true jika dua kondisinya itu adalah true semua nih teman-teman. Selain itu pasti hasilnya false. Kalau kita lihat lagi, ini kondisinya kan ada dua. Nah, once kondisi 1 dan kondisi 2 itu bernilai true, itu pasti hasilnya true juga nih teman-teman. Tapi ketika kondisinya itu acak-acakan kayak gini ya, itu hasilnya false. Itu gampangnya ya buat ngapalin operator AND. Nah, beda kalau OR. OR itu ibarat kata kalau kita memilih sesuatu ya. OR itu lambangnya seperti V ya. Kalau kita memilih sesuatu, ya pasti kita memilihnya yang benar, yang baik, yang positif gitu ya. Jadi kalau kita dihadapkan suatu pilihan, ya, saya tanya apakah penjahat itu baik atau buruk gitu. Pasti kita bahas bukan, sebenarnya salah prerepresentasi kayak gitu ya. Pernyataannya yang benar itu harusnya gini. Penjahat itu jahat. Penjahat itu jahat. Nah, kita kesimpulin nih, apakah penjahat itu jahat? Ya, kan ada dua pilihan doang. Maksudnya jawabannya cuma ada satu. Misal pertanyaannya penjahat itu jahat misalnya. Apakah? Nah, pernyataan dari maksudnya jawaban dari pertanyaan ini kan hanya ada dua, iya atau tidak kan. Once jawabannya iya berarti kan benar, ini true gitu. Once jawabannya salah, ini false ya. Jadi kalau teman-teman dihadapin pada suatu masalah atau suatu kondisi, pasti kan kita cenderung memilihnya untuk yang true ya. Jadi gini, kalau kita di kondisinya itu ada dua, dimana kondisi 1 dan kondisi 2 itu true semua, pasti kan kita nggak ada pilihan lain gitu. Pasti kita hasilnya true gitu. Tapi kalau kondisi 1 itu true, kondisi 2 adalah false, itu jawabannya true ya. Karena kita cenderung milihnya yang true gitu. Kalau ada dua kondisi yang berbeda, kondisi 1 false, kondisi 2 true, ya kita milihnya true gitu, hasilnya true. Nah, kalau kondisi 1 false dan kondisi 2 false, ya sebenarnya kita nggak ada pilihan lain nih antara salah dan salah, kita pilihnya apa gitu. Jadi baru kita jawabnya salah gitu, karena nggak ada pilihan lain nih gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke not operator. Not operator basically adalah negasi ya. Kalau kita ada negasi true, berarti kan negasi true adalah false kan. Ya kayak gitu. Begitupun sebaliknya. Ini ada contoh soalnya. Ya, jadi kalau coba kita representasikan 1 apakah kurang dari 2, ini ya jawabannya true. Dan 1 sama dengan 1 sama dengan 1 adalah true ya. Jadi true dan true adalah true. Apakah A di dalam circle ABC benar, ini true, atau B sama dengan B besar, ini false ya. Kalau kita dihadapin true or false, pasti kita cenderung memilihnya true ya. Oke, ini pembahasannya ya. Jadi secara tidak langsung pengerjaannya itu kita kerjain ini dulu. Jadi or-nya itu kita kerjain terakhir gitu. Oke, penggunaan operator dalam if. Operator digunakan dalam if untuk mendefinisikan suatu kondisi yang akan menentukan perintah mana yang akan dieksekusi berdasarkan kondisi tersebut. Oke, jadi kalau if itu kalau kita ada kode ya, biasanya ada kodenya di sini. Misal kode line 1, 2, 3 ya.
ketika kode di line 1 dan 2 udah kita jalanin ya, itu ketika kita ingin masuk ke line keempat, itu kita harus masuk ke line ketiga dulu ya, karena dia berhubungan dengan urutan daripada line-nya. Nah, untuk masuk ke pengerjaan line yang ketiga, kita harus memenuhi kondisi dari if-nya gitu. Misal kondisinya itu A, apakah kurang dari B gitu. Ini kan true ya. Once kondisinya true, itu pasti akan menjalankan perintah yang di line 3. Tapi ketika nanti if-nya ternyata false, itu pasti dari 2 langsung ke 4 gitu.